warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nama saya Farid Muksin. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-komersi pada komputer masyarakat. Jadi nama saya Farid Muksin, NIM saya 1802061, kelas TIC, judul e-komersi, mata kuliah komputer masyarakat. Nah, jadi apa itu e-komersi? E-komersi adalah elektronik komersi atau e-komersi adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon. Kini e-komersi lebih sering terjadi melalui internet. Contohnya seperti mobile. Karena pengertian e-komersi tersebut terkadang ada kesalahpahaman tentang e-komersi dan marketplace. Istilah e-komersi digunakan untuk mendeskripsikan semua transaksi yang memakai media elektronik. Nah, sedangkan marketplace sendiri adalah salah satu model e-komersi di mana ia berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Penjual yang berdagang di marketplace hanya perlu meladeni pembelian. Semua aktivitas lain seperti pengelola website sudah diurus oleh platform tersebut. Situs-situs seperti Shopee dan Lazada adalah dua contoh marketplace. Jadi bisa dibilang di marketplace ini mempunyai aplikasi pihak ketiga di mana pembeli, penjual, dan marketplace itu sendiri. Jadi contoh e-komersi. Contohnya adalah sebelumnya telah disebutkan bahwa terdapat golongan e-komersi. Di bawah ini Anda akan melihat beberapa contoh untuk masing-masing jenis. Nah, jadi ada business to business atau B2B, Electronic City menjual perlengkapan elektronik kantor dan rumah tangga. Ralali di samping peralatan kantor dan rumah tangga juga menjual peralatan industri, restoran, dan pertanian. Nah, jadi business to business ini gimana? Jadi seperti misalnya saya punya perusahaan A, nah perusahaan mobil, jadi saya membutuhkan ban, kaca atau cat untuk mobil. Nah, jadi perusahaan A mobil tadi membeli kebutuhan tadi seperti kaca atau ban di perusahaan B. Nah, jadi adalah e-commerce-nya business to business di mana sama-sama perusahaan saling menguntungkan. Nah, sedangkan business to consumer adalah atau B2C seperti Lazada menyediakan fashion, aksesoris, kosmetik, dan elektronik pribadi. Seperti Blibli dan Shopee sama juga seperti dengan Lazada di mana mereka menjual suatu produk melalui aplikasi pihak ketiga seperti penjual menjual produknya di aplikasi pihak ketiga. Di sini customer biasanya uang yang ditransfer oleh customer itu biasanya ditahan dulu di pihak ketiga ini sebelum diteruskan lagi pada penjual. Jadi implementasi e-commerce pada masyarakat. Nah, e-commerce untuk kemajuan UMKM. Usaha mikro kecil dan menengah UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari peran usaha UMKM. Seperti yang disebutkan, e-commerce bisa menjadi peluang besar bagi UMKM untuk memasarkan dan mengembangkan bisnisnya. Pemanfaatan e-commerce dapat dilakukan guna memperluas akses pasar, membuka lapangan pekerjaan, serta memberikan dampak positif bagi berbagai sektor pendukung bisnis. E-commerce lain yang pada akhirnya dapat memberi kontribusi bagi pencapaian dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Selain itu, harus juga diimbangi dengan pengelolaan administrasi yang baik. Perlu dilakukan pengembangan website dan e-commerce sebagai sarana untuk promosi dan pemasaran produk-produk usaha, sehingga akan meningkatkan jumlah penjualan dan meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya akan mengembangkan UMKM. Manfaat e-commerce itu apa? Jadi manfaatnya adalah bisa menghemat waktu lebih baik. Kini transaksi jual beli produk tidak harus dilakukan secara konvensional atau mendatangi toko fisik. Anda bisa menggunakan e-commerce menjadi media digital yang bisa menghubungkan pebisnis dengan konsumen secara langsung. Nah, jadi di sini kita bisa melihat barang-barang di toko tersebut melalui handphone atau perantara lain seperti komputer. Jadi kita tidak perlu ke tokonya langsung. Jadi kita bisa lihat barang dan keterangan barang tersebut di
aplikasi tersebut. Nah, terus bisa dilakukan tanpa modal besar. Nah, pengertian e-commerce memang menghubungkan penjual dan pembeli tanpa harus ada toko fisik. Ada yang tidak memiliki modal untuk membuka toko fisik pun bisa melakukan transaksi penjualan e-commerce. Dengan modal terbatas saja, bisnis yang Anda jalani bisa memberikan keuntungan yang lumayan. Nah, jadi tanpa modal besar ini biasanya sektor jasa. Jadi walaupun marketplace menjual produk, terkadang ada juga marketplace yang menjual sektor jasa. Seperti pembuatan kayak surat, pembuatan akte tanah yang atau pembuatan sektor jasa lainnya. Yang ketiga, bisa menjadi bisnis lintas wilayah. Manfaat e-commerce bisa menghadirkan solusi penjualan produk tanpa terpengaruh batas wilayah. Kemudian e-commerce mengandalkan teknologi dan bisa mengirim barang via ekspedisi. Sangat menguntungkan dua belah pihak. Ekspansi usaha secara internasional atau lintas negara bisa terwujud berkat e-commerce ini. Jadi tidak ada batasan wilayah untuk e-commerce ini. Jadi kita bisa memaksimalkan peluang untuk mengirim barang yang jauh ke tempat kita inginkan atau ingin kita beli. Seperti dari luar negeri, contohnya kita ingin membeli barang dari Cina, terus kita kirim ke Indonesia, ke lokasi kita pun bisa terjadi. Bisa mengembangkan bisnis yang lebih besar. Jangkauan yang sangat luas dengan proses pengiriman yang cepat menjadi tren jual beli di era digital. Anda yang ingin mengembangkan bisnis menjadi lebih besar, sah-sah saja. Gunakan dan manfaatkan e-commerce untuk mencapai tujuan usaha Anda. Adanya e-commerce bisa meningkatkan sistem promosi perbandingan usaha Anda lebih baik lagi. Terus menawarkan fleksibilitas yang tinggi. Manfaat e-commerce bagi usaha Anda adalah penawaran fleksibilitas tinggi untuk konsumen. Konsumen tidak memiliki batasan waktu, larangan untuk melihat katalog, produk kapan saja. Mereka bebas melakukan order dengan waktu 24 jam penuh setiap hari. E-commerce menjadi tempat menghadirkan variasi atau pilihan produk yang tidak terbatas. Dampak negatif e-commerce adalah, adapun dampak negatifnya yaitu akan kehilangan dari segi finansial secara langsung karena adanya kecurangan. Jadi seperti marketplace penipuan. Jadi kita ketipu dengan barang yang kita ingin beli tidak terkirimkan, tapi uang yang kita itu tersalurkan. Terus adanya pencurian informasi yang sangat penting dan berharga. Di sini bisa menjadi pencurian data alamat atau nomor telepon kita juga bisa terjadi. Kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan karena gangguan pelayanan, mungkin karena errornya aplikasi pihak ketiga atau adanya suatu kesalahan dari servernya yang menyebabkan orderan batal atau orderan tidak terbaca. Adanya pengakses ke sumber yang tidak berhak. Ini sepertinya hacker yang mengakses akun kita mungkin di salah satu marketplace supaya untuk mengorder barang yang tidak kita inginkan. Dapat kehilangan kepercayaan dari seorang konsumen jika barang tidak sesuai. Mungkin di sini seperti yang mengemas paket dari penjual itu mungkin salah mengemas produk seperti yang diinginkan warna merah dari konsumen, terus terkirimkan warna pink. Itu bisa jadi. Ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi. Terus kurangnya undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce baik nasional maupun internasional. Jadi di sini kita untuk melakukan transaksi e-commerce bisa dibilang tidak ada undang-undang yang memadai. Budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik. Pelanggan tidak bisa menyentuh atau mencoba produk. Jadi kita kalau kita ingin belanja online atau belanja di marketplace, kita tidak bisa mencobanya karena dan tidak bisa menyentuhnya. Tapi semakin majunya zaman, sekarang adanya sistem COD. Hilangnya privasi, cakupan wilayah, serta identitas dan perekonomian negara. Jadi bisa dibilang ini privasi kita bisa ketahuan karena kalau kita sering belanja sesuatu barang itu akan terbaca di aplikasi pihak ketiga tersebut. Rawannya melakukan transaksi bisnis online. Jadi rawannya ini bisa transaksi seperti barang yang tidak diinginkan seperti narkoba atau barang-barang yang ilegal lainnya.
Nah, contoh kasus e-commerce ini, jadi ada yang beli iPhone malah jadi sabun. Nah, pada Juli 2015 terjadi insiden pengiriman iPhone tertukar dengan sabun. Seorang konsumen Lazada, salah satu situs belanja online yang beroperasi di Indonesia, melaporkan hal menghebohkan ini. Perangkat iPhone yang dipesannya pada saat pengiriman ternyata paketnya hanya berisi sabun mandi batangan. Kasus ini cukup menarik perhatian dan bahkan sempat menjadi bahan candaan di media sosial, tak terkecuali dilakukan oleh penyedia layanan belanja online lainnya. Nah, contoh kasus lainnya adalah serangan diskon palsu. Jelang akhir tahun, beberapa layanan e-commerce membuat promosi bertajuk Hari Belanja Online Nasional. Promosi ini dimaksudkan untuk meningkatkan gairah belanja online di Indonesia dengan menyediakan diskon gede-gedean. Sayangnya, diskon besar ini kemudian tampak dikomplain pihak-pihak tertentu untuk membuat harga yang mengecoh konsumen. Contohnya, di salah satu layanan e-commerce terdapat penjual menawarkan popok dengan diskon hampir 100%, namun harga asli popok itu dipatok pada angka 130 juta lebih, sehingga harga jual setelah diskon menjadi Rp93.000. Hari Belanja Online Nasional kerap disingkat Harbolnas, boleh dikatakan meniru kegiatan serupa di Amerika Serikat, Black Friday, maupun Cina Single Days. Nah, insiden diskon palsu ini menjadi pelajaran menarik bagi pelaku e-commerce di Indonesia. Dalam pelaksanaannya ke depannya diharapkan gelar diskon memang sungguh-sungguh berupa potongan harga bagi konsumen, bukan sekedar promosi dan menyilaukan. Tips dan trik belanja di marketplace seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Pertama, gunakan kata kunci yang tepat. Saya memakai kata tepat karena kesalahan dalam mengetik kata kunci di kolom pencarian produk dapat memperkecil peluang kamu untuk mendapatkan harga hemat. Contohnya, jika ingin membeli baju kaos bergaris atau salur yang lagi hit sekarang, kata kuncinya itu bukan kaos garis, tapi kaos stripe anak atau kaos yang sedang tren. Kedua, pilih seller dengan penjualan terbanyak dengan rating produk 4.9 dari skala 5.0. Nah, salah menemukan produk dengan harga mumer atau mungkin kamu akan bingung dan ragu manakah yang berkualitas bagus, belanja semurah mungkin boleh, tapi jangan sampai kualitas juga murahan. Nah, ketiga, mendapatkan harga murah di Shopee tapi kualitas tidak murahan, yaitu dengan membandingkan antar seller berdasarkan jumlah penjualan dan rating produk. Tingkat penjualan atau pembelian yang tinggi merupakan salah satu indikasi kalau toko tersebut diminati atau laris. Kamu harus klik tombol scroll terus dari atas ke bawah perlahan untuk menemukannya. Jika bingung dan belum bertemu, coba juga klik fitur terlaris. Biasanya sih yang laris itu yang harganya termasuk terjangkau oleh banyak kalangan. Nah, terima kasih untuk video yang saya sampaikan tentang e-commerce. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.